Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 16 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema ahkam atau aqidatu ahli sunnah fit tabarruk, keyakinan ahli sunnah tentang tabarruk, keyakinan ahli sunnah tentang tabarruk. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Amin Samarinda, Kalimantan Timur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema ini saya ambilkan dari buku Syekh kita, Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, yaitu bukunya berjudul Sabilur Rasyad fi Taqrir Masail al-I'tiqad, jalan yang penuh dengan petunjuk dalam penetapan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Salah satu pasal yang dibahas adalah aqidatu ahli sunnati fit tabarruk, aqidah ahlu sunnah wal jamaah tentang tabarruk. Poin yang pertama adalah pengertian tabarruk secara bahasa dan secara terminologi syariat. Syekh mengatakan tabarruk secara bahasa talabul barakah, kata'allum talabul ilm.
Tabarruk secara bahasa artinya adalah mencari berkah. Seperti ta'allum. Kata tabarruk dengan ta'allum sama. Ta'allum artinya mencari ilmu. Sedangkan berkah sendiri artinya adalah al-kathrah fi kulli khair, kata Syekh. Kalau saya katakan Syekh berarti Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah, yaitu kebanyakan di dalam setiap kebaikan atau kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Jadi kalau ada kata tabarruk, ada kata barokah. Tabarruk artinya adalah mencari barokah. Sedangkan barokah artinya adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini arti secara bahasa. Adapun arti secara istilah syariat, tabarruk artinya adalah istida'aul barakah wastijlabuha bibadli asbabin tahsilaha syar'iyyah. Artinya mencari berkah dengan mengerjakan sebab untuk mendapatkannya yang sesuai dengan syariat. Tabarruk artinya adalah mencari berkah dengan mengerjakan sebab untuk mendapatkannya yang sesuai dengan syariat. Ini arti tabarruk. Ya, ini arti tabarruk. Mencari berkah, kebaikan yang banyak dan terus bertambah dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan untuk mendapatkan berkah tersebut. Itulah arti tabarruk. Kemudian poin yang kedua, bayanun annal barakah minallah. Penjelasan bahwa berkah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallah rabbul alamin. Ingatlah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Tabarakallah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Begitu juga dalam surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tabarakalladzi, tabarak yaitu yang penuh dengan berkah, zat yang di tangannya kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Para ahli tafsir, di antaranya As-Sam'ani, di dalam kitab tafsir As-Sam'ani mengatakan, wal ma'na anna jami'al barakat minhu ta'ala. Maknanya adalah, makna kata tabarak, bahwa seluruh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, kitab tafsir, wal adhhar fi ma'na tabarak bihasabil lughah allati nazala biha al-Qur'an annahu tafa'ala min al-barakah kama jazama bihi Ibnu Jarir At-Tabari wa alayhi fa ma'na tabarak takatharatil barakat wal khairat min qibalihi wa dhalika yastalzimu
'azamatuhu wa taqaddusuhu an kulli ma la yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Yang artinya makna dari tabarak adalah berkah yang banyak, kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan seorang muslim. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keberkahan. Wa annal barakata lillah, dan bahwasanya berkah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan keberkahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan keberkahan. Kemudian, poin yang ketiga. Ada keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada makhluk-makhluknya. Keberkahan dari Allah, kemudian ada keberkahan-keberkahan yang Allah letakkan pada makhluk-makhluknya. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Seperti misalkan Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Jala'ul Afham. Beliau mengatakan, "Fatabarakahu subhanahu yajma'u hadza kullahu dawama judihi wa kathrata khairihi wa majdihi wa 'uluwihi wa 'azamatihi wa taqaddusihi wa maji'il khairat kulliha min 'indihi wa tabrikihi 'ala man syaa'a min khalqihi." Maka Allah yang penuh dengan berkah mengumpulkan ini seluruhnya, menunjukkan kepada terus-menerusnya kedermawanan Allah, banyaknya kebaikan Allah, dan keagungan Allah, ketinggian Allah, kesucian Allah, dan datangnya kebaikan seluruhnya dari sisi Allah. Kemudian pemberian berkah oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Jadi berkah dari Allah, kemudian Allah dengan kehendaknya memberikan keberkahan tersebut pada makhluk-makhluknya. Tentunya ini semua dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengklaim bahwa si makhluk ini ada berkahnya dari Allah tanpa dalil. Ya, kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki keberkahan. Taib. Dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau memiliki mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bagaimana keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai seseorang yang penuh dengan berkah di dalam dirinya. Dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka onta yang sudah lemah menjadi kuat kembali. Ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini poin yang pertama. Kemudian makhluk yang kedua yang penuh dengan berkah adalah para rasul, para nabi yang terdahulu. Sebagaimana surat As-Saffat ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barakna alaihi wa ala Ishaq." Dan kami berkahi atasnya, yaitu Nabi Ibrahim, dan atas Ishaq. Ini menunjukkan bahwa para rasul, para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW penuh dengan berkah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
selain manusia ada amalan-amalan yang penuh dengan berkah. Berkah dari Allah, kemudian Allah dengan kehendaknya memberikan keberkahan tersebut kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wasallam. Nah, begitu juga ada amalan-amalan yang penuh dengan berkah, seperti salam, mengucapkan salam, terutama apabila masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam, karena rumahnya nanti menjadi berkah. Sebagaimana ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah, yang artinya maka ucapkanlah salam atas diri kalian. Saya baca dari penggalan depan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, yang artinya maka apabila kalian memasuki suatu rumah, dari rumah-rumah ini hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Nah, ini mengucapkan salam terutama ketika masuk rumah, ini termasuk daripada amalan yang mendatangkan keberkahan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari tempat-tempat, ada tempat-tempat yang mendatangkan keberkahan, di antaranya Mekah dan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahi untuk kami di dalam kota Madinah kami. Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma ja'al ma'al barakah barakatain. Ya Allah berkahilah timbangan di kota Madinah, takaran makanan di kota Madinah, dan tambahkanlah keberkahan-keberkahan yang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa kota Madinah adalah tempat yang penuh dengan berkah, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di kota Madinah 2 kali lipat dari keberkahan yang engkau berikan kepada kota Mekah. Nah, ini menunjukkan kota Mekah kota yang penuh dengan berkah. Nah, kemudian yang ketiga, tempat yang penuh dengan berkah adalah negeri Syam, yang sekarang Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, ya, negeri Syam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Anbiya ayat 71, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha." Dan kami selamatkan ia dan Nabi Lut ke daerah yang kami penuh berkahi di dalamnya. Daerah yang kami penuh berkahi di dalamnya, kata Ubay bin Ka'ab, ahli tafsir di generasi sahabat, Ardus Syam, yaitu tanah negeri Syam. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keberkahan di negeri Syam? Padahal sekarang di Palestina sendiri banyak pembunuhan, bahkan penjajahan, bahkan pembantaian massal, genosida terhadap sebagian dari penduduk Palestina, terutama di kota Gaza. Maka jawabannya adalah, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, anna Allah taala ba'atha aktsar al-anbiya minha,
wa aktsara fiha al-khasba wath-thimara wal-anhar. Yang dimaksud tanah Syam adalah tanah yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi paling terbanyak dari negeri Syam. Ini yang maksud berkahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di negeri Syam tanahnya subur, banyak buah-buahan dan sungai-sungai. Ini yang disebut dengan penuh dengan berkah negeri Syam tersebut. Ya, ini tempat yang kedua yang menunjukkan negeri Syam adalah negeri yang penuh dengan berkah. Tempat yang ketiga, negeri Syam adalah tempat yang penuh dengan berkah. Tempat yang penuh dengan berkah adalah Yaman. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi sya'mina, Allahumma barik lana fi yamanina." Ya Allah, berkahi untuk kami di negeri Syam kami dan berkahi untuk kami di negeri Yaman kami. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau tadi sudah manusia, makhluk-makhluk yang penuh dengan berkah, kemudian amalan-amalan yang penuh dengan berkah, ini contoh-contoh saja ya. Kemudian tempat-tempat yang penuh dengan berkah, kemudian waktu yang penuh dengan berkah. Waktu yang penuh dengan berkah diantaranya adalah bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Waktu yang penuh dengan berkah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, "Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dan di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna fiha munzirin." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Itulah malam atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Baik. Itu tadi pendahuluan. Pengertian tabarruk, pengertian barokah. Kemudian keyakinan seorang muslim bahwa barokah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga, dengan kuasa Allah yang memiliki keberkahan, maka Allah memberikan keberkahan kepada siapa dan apa yang dikehendakinya. Ini sudah kita bahas 3 poin. Sekarang poin yang keempat, yaitu pembagian tabarruk. Nah, ini mulai kita bahas. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Kenapa Ustaz mengangkat tema ini? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menjaga tauhid seorang muslim. Berbicara tentang tabarruk adalah salah satu fungsinya menjaga tauhid seorang muslim, sehingga tidak terperosok ke dalam jurang kesyirikan gara-gara keliru di dalam memahami tentang tabarruk. Tabarruk secara hukum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tabarrukun masyru', tabarruk yang disyariatkan. Dan yang kedua, tabarrukun muharram, tabarruk yang diharamkan. Tabarruk yang disyariatkan adalah tabarruk yang berdasarkan dalil-dalil syariat tentang kebolehannya. Tabarruk yang disyariatkan adalah tabarruk yang berdasarkan dalil-dalil syariat tentang kebolehannya. Dan syarat tabarruk yang disyariatkan ada 4 syarat.
Syarat tabarruk yang disyariatkan ada 4 syarat. Yang pertama, Syekh mengatakan dalalatun nusus ala barakatil mutabarraku bihi fala yutabarrak bighairi mubarak. Gampangannya begini. Ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditabarruki, saya ulangi, ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditabarruki diambil berkahnya, ada dalil. Sesuatu yang tidak barokah, tidak boleh bertabarruk dengan sesuatu yang tidak berkah. Ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditabarruki tersebut adalah penuh dengan berkah. Tidak boleh bertabarruk dengan yang tidak barokah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua. Contoh misalkan ya, ada benda ini tidak penuh dengan berkah, lalu diambil, diyakini dia bisa mendatangkan berkah. Dia ambil berkahnya dengan cara mengusapnya, atau dengan cara menciumnya, atau dengan cara macam-macam. Padahal benda ini belum ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa dia adalah benda yang penuh dengan berkah. Nah, ini tidak boleh diambil berkah. Salah satu syarat tabarruk adalah ada dalil syar'i bahwa adalah berkah yang tidak ada berkahnya. Paham ini ya? Nah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dalalatul adillah ala masyru'iyyati at-tabarruki bihi, falaysa kullu ma thabatat barakatuhu yushra'u at-tabarruku bih. Syarat yang kedua adalah ada dalil syariat yang menunjukkan boleh bertabarruk dengannya. Maka tidak setiap yang tetap dia penuh dengan berkah boleh ditabarruki. Paham ya? Tidak setiap yang berkah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis boleh ditabarruki. Harus ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa benda yang penuh dengan berkah ini, orang yang penuh dengan berkah ini boleh ditabarruki, boleh diambil berkah darinya. Kalau tidak ada dalil, maka tidak setiap benda yang penuh dengan berkah boleh ditabarruki. Kalau tidak ada dalil. Paham ya yang kedua ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ada orang berada di dalam waktu yang penuh dengan berkah, Ramadan. Maka tidak dikatakan bagi siapa yang beribadah di dalam bulan Ramadan bahwa dia bertabarruk dengan Lailatul Qadar. Nah, ini tidak benar seperti ini. Meskipun Ramadan bulan penuh dengan berkah, meskipun Lailatul Qadar malam penuh dengan berkah, tidak boleh bertabarruk dengan bulan Ramadan. Bolehnya apa? Memperbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang diletakkan pertama kali untuk manusia sebagai tempat beribadah adalah yang berada di kota Bakkah, yaitu Mekah, yang penuh dengan berkah. Rumah yang dimaksud di sini
rumah apa? Ka'bah al-Musyarrafah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah yang penuh dengan berkah. Tetapi apakah boleh kita bertabaruk dengan Ka'bah, usap-usap Ka'bah, selain rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman? Tidak boleh. Meskipun Baitullah Ka'bah rumah yang penuh dengan berkah. Nah, itu yang maksud yang kedua. Ya, itu maksud yang kedua. Harus ada dalil syar'i yang membolehkan bertabaruk dengan benda yang penuh dengan berkah ini. Karena tidak semua benda yang penuh dengan berkah boleh ditabaruk. Ma yaf'aluhu ba'dul jahalah min at-tamassuh bil Ka'bah aw ar-rukn al-yamani aw al-hajar al-aswad talaban lil barakah fa hadha min al-bid'ah fa inna ma yumsahu minha yumsahu ta'abbudan la tabarrukan. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak faham bahwa mengusap Ka'bah atau bahkan mengusap rukun Yamani, mengusap Hajar Aswad, karena mencari berkah, ini tidak benar. Ini bukan yang benar. Bahkan itu termasuk bid'ah. Karena kita mengusap Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani, itu adalah karena bentuk peribadatan kita kepada Allah, bukan karena batunya penuh dengan berkah, bukan karena rukunnya penuh dengan berkah. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan belum. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Syarat yang keempat, yang terakhir, an yakuna tabarruku ala tariqah asy-syar'iyyah. Hendaknya bertabarruk dengan cara yang sesuai dengan syariat. Hendaknya bertabarruk dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tidak boleh bertabarruk dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Al-Qur'an penuh dengan berkah. Tetapi apakah kita ngusap-ngusap Al-Qur'an agar mendapat berkah? Tidak. Bagaimana mendapat berkah dari Al-Qur'an? Dengan mendengarnya, mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, mengamalkan amalan-amalannya, perintah dan larangan-larangannya. Bahkan ini saya pesan nih pada santri-santri. Saya baru dengar kajian dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ya, dan gunakan media sosialmu untuk hal-hal kebaikan. Beliau mengatakan ahlul Quran. Terkadang seorang yang hafal Al-Quran 30 juz, bahkan mungkin mutqin hafalannya, lancar hafalannya, tidak dinamakan sebagai ahlul Quran karena tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sebaliknya, ada yang hafalannya sedikit, tidak banyak, tetapi dia mengerjakan perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran, maka ini disebut dengan ahlul Quran berdasarkan tujuan dari penurunan Al-Quran. Para ulama mengatakan di antaranya Al-Hasan Basri, nazzalallahu al-Quran liyu'mala bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Faja'alan nas tilawatahu amalan. Tetapi sebagian orang menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Membaca Al-Quran, hanya membaca Al-Quran sebagai amalan, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada yang orang hafal Quran 30 juz lancar,
kemudian dia mengamalkan perintah Al-Quran, menjauhi larangan Al-Quran, maka fahuwa nur ala nur, kata Syekh. Maka ini cahaya di atas cahaya, karena itu yang diinginkan dari Al-Quran. Begitulah bertabarruk dengan Al-Quran. Jadi saya misalkan ini mushaf, kemudian saya cium, saya letakkan di sini, maka Al-Qur'annya barakah. Tetapi apakah ada dalil bertabaruk dengan Al-Qur'an seperti ini? Tidak. Paham ya? Maka harus terkumpul 4 syarat tadi. Syarat yang keempat adalah syarat yang ketiga itu ya. Syarat yang ketiga, tabaruknya harus sesuai dengan syariat Al-Qur'an, syariat Islam ya. Contoh sekarang Al-Quran penuh dengan berkah tidak? Penuh dengan berkah. Taib. Lalu dia bertabaruk dengan cara menggantungkan Al-Quran, dijadikan kalung. Benarkah bertabaruk dengan Al-Quran seperti itu? Tidak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua-duanya adalah masjid yang penuh dengan berkah. Tetapi apakah bertabaruk dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan mengusap-ngusap dindingnya, mengusap-ngusap pintunya, mencium-cium dindingnya, mencium-cium pintunya? Tidak. Paham ya? Syarat yang ketiga, bertabaruknya harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarat yang keempat yaitu an ya'taqidal mutabarriku anna nailal barakah minallah wa anna at-tabarruka innama huwa badlun lis-sabab fi tahsiliha. Nah, ini penting. Ketika seorang bertabarruk dengan sesuatu, maka dia harus meyakini bahwa keberkahan datangnya dari Allah, dan bahwasanya bertabaruk dengan benda ini, dengan makhluk ini hanya sebab, tetapi sebenarnya yang memberi keberkahan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 4 syarat dari tabarruk yang disyariatkan. Syarat yang pertama apa tadi? Ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditabarruki itu penuh dengan berkah. Tidak boleh bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada berkah. Satu. Yang kedua, ada dalil syariat yang menunjukkan bahwa sesuatu yang penuh dengan berkah ini boleh ditabarruki. 2. Yang ketiga, tabaruknya harus sesuai dengan syariat. Yang keempat, meyakini bahwa saat bertabaruk kemudian keberkahannya itu datang dari Allah. Adapun sesuatu yang ditabaruki hanya sebab, ya, hanya sebab saja.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد